Kak. Itulah Alwi Wijaya. Saya pukulin di bawah tapi masih bangun dia tuh. Batu sekali. Memang keras ya. Keras. Oke, selamat siang pemirsa masyarakat Jambi dimanapun berada. Semoga kita tetap selalu dalam keadaan sehat. Pastinya kita juga tetap prokes pastinya teman-teman. Baik teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu tidak asing lagi yang viral. Nah ini mau tahu? Pastinya kita mau menyapa beliau hari ini, di mana beliau sangat sukses di karirnya. Amin. Kita hanya ingin berbincang-bincang sedikit di seputaran kiprah beliau menuju suksesnya. Mulai dari yang kita kenal dulu beliau ini, yang kita tahu ini tanda kutip pengamanan salah satu pemerintahan di dinas PU Provinsi Jambi. Sehingga hari ini melejit ke dunia entertainment dan dunia boxing maupun dunia olahraga. Siapa dia? Dia Alex Munster. Selamat siang Bang Alex. Siang. Ini Bang Alex ini. Sehat Bang Alex? Sehat. Terima kasih Bang Alex mau mampir di studio kami ini yang sederhana ini. Wah, ini studio luar biasa. Bukan sederhana, ini luar biasa. Luar biasa Bang Alex ya. Luar biasa. Mohon doa terus biar berkembang. Kebetulan teman-teman hari ini kita di salah satu studio tidak asing lagi di bawah binaan Wali Kota Jambi, Dr. Hadi Saripasa. Kita sedang berada di studio SMP Negeri 1 Kota Jambi. Wah, mantap. Baik Bang Alex, sedikit kita flashback ke belakang Bang Alex. Ingin tahu ini Bang Alex, ya kan? Asli dari mana Bang Alex sebenarnya? Kalau saya aslinya asli orang Ambon. Ambon. Lahir di Ambon, besar di Kalimantan tapi. Lahir di Ambon, Besarnya di Kalimantan. besar di Kalimantan. Besar di Kalimantan, lahir dari keluarga yang nggak ada background atlet. Nggak ada background atlet sama sekali. Nggak ada background atlet sama sekali. Oh, waduh. Cuman apa ya? Kenapa bisa terjun ke dunia bela diri ini awalnya dari hukuman. Hukuman orang tua karena terlalu nakal dulu ya kecil. Hukuman orang tua ya akhirnya dari hukuman itu dinikmati ya jadi seperti sekarang ini. Jadi seperti sekarang ini. Iya benar. Terus tadinya Ambon, kelahiran Ambon, besar di Kalimantan ya. Iya. Nyampe di Jambi gimana ceritanya? Sedikit kita ingin tahu Bang Alex. Sampai di Jambi itu sebenarnya awal dari kisah sedih ya, tapi akhirnya berubah manis gitu ya. Iya. Mungkin memang orang bilang ya Tuhan punya rencana itu tidak satu manusia pun yang tahu, tapi semua itu bakalan indah pada waktunya gitu ya. Iya. Jadi sampai di Jambi itu karena mutasi atlet. Mutasi atlet ya. Ya dari Kalimantan dimutasi ke Jambi. Ya dengan janji manis lah dulu waktu itu datang ke Jambi ya. Iya. Jadi pas sudah sampai di Jambi ternyata itu cuman janji-janji surga semata gitu. Pas nyampe di Jambi saat itu. Iya, nggak terrealisasi semuanya. Saya sempat terlantar di Gor Tinju Kota Baru. Gor Tinju Kota Baru Ya, sempat situ ya. Saya tinggal di situ, ya. saya latihan di situ. Nggak ada terrealisasi semuanya janjinya, saya terlantar. Iya. Sampai akhirnya ada satu orang pelatih dari tim tinju Kabupaten Sarolangun. Iya. Om Situ Wahyudi namanya. Om Situ Wahyudi. Ya, dulunya mantan pelatih tim tinju Kota Jambi juga. Kota Jambi ya. Tapi karena dualisme dan politis yang ada di dunia olahraga waktu itu di Kota Jambi, akhirnya beliau tergeser. Oh gitu. Beliau melatih tim Sarolangun waktu itu. Sampai saat sekarang ya. Sampai sekarang. Beliau melatih tim Sarolangun, beliau melihat saya terlantar seperti itu, beliau tanya, gimana di sini? Saya ceritakan gamblangnya saya, beliau bilang,
mereka kok ngambil atlet tapi nggak diurus gitu. Iya. Nggak setidaknya ya kasih pekerjaan yang layak gitu lah. Yang layak gitulah. Saya ya. tidak minta uang gitu. Saya tidak minta uang, tapi saya kalau dikasih pekerjaan saya mau keluarkan tenaga saya untuk saya dapat gajinya gitu buat nyambung hidup saya gitu kan. Iya Bang Ale. Tapi itu pun tidak ada gitu. Jadi akhirnya beliau dengar seperti itu, beliau kenalkan saya dengan manajer tim tinju Kabupaten Sarolangun. Waktu itu menjabat sebagai kabid mutasi di BKD Kabupaten Sarolangun. BKD Badan Kepegawaian Daerah ya? Ya, Kabupaten Sarolangun. Namanya Mulia Malik. Mulia Malik. Pak Mulia Malik. Dari Pak Mulia Malik, beliau langsung pas ketemu, kebetulan beliau juga orang timur, dari NTT. Oh. Beliau orang NTT, beliau lihat saya seperti itu, beliau langsung, sudah kalau memang nggak di ini, urus surat-suratnya, nanti biar main buat Sarolangun aja. Nanti untuk masalah hidup kamu semuanya nanti saya yang tanggung jawab, saya yang atur. Hari itu dia ngomong pagi, siangnya beliau telepon saya lagi gimana mau atau tidak. Kebetulan adik saya juga lagi perlu untuk uang kuliah waktu itu. Saat itu ya? Iya. Nah, jadi saya langsung jawab, saya mau. Saya mau, itu dia langsung mana nomor rekeningnya, langsung beliau transfer. Itu untuk pegangan dulu sebagai anggap aja katanya uang charternya lah. Uang charter. Masalah bonus dengan segala macam uang pembinaan kamu nanti kita atur lagi. Gitu. Iya. Beliau bilang seperti itu. Sudah beliau kirim, saya kirim buat uang kuliah adik. Di situ baru saya mulai bisa hidup agak mulai bergerak lah perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan semua udah mulai bergerak agak normal kembali gitu ya. Saya mulai diperhatikan di situ kan. Habis itu keesokan harinya langsung beliau telepon, Alex ke Sarolangun sekarang, nanti saya kirim biaya untuk ongkos perjalanan. Ongkos perjalanan lagi, dikirim lagi. Iya, uang saku sama uang jalan ke sana kan. Makin semangat ya. Makin semangat. Padahal cuman katanya buat dikenalkan sama ketua KONI sama ketua tinju Pertina Kabupaten Sarolangun. Iya. Waktu itu yang menjabat Kadis PU sekarang, Kadis PU Provinsi sekarang. Bang Fauzi ya? Ya, Muhammad Fauzi, Pak Muhammad Fauzi. Ya. Saya sampai di Sarolangun, ternyata bukan itu. Mereka langsung urus saya untuk saya dapat kerja di Kabupaten Sarolangun, tapi status kerja saya saja, SK saya saja, tapi saya tetap balik ke Jambi untuk latihan di Jambi. Jadi saya digaji, tapi saya cuma taunya latihan. Digaji, taunya cuma latihan. Latihan ya? saja. Tapi nama saya ada di sana. Wah. Jadi mereka perlakuan saya seperti itu. Terus Pak Muhammad Fauzi juga orangnya baik sekali. Beliau bilang, kalau bagaimana ada kurang atau apa, ngomong sama beliau. Persiapan Porprov sudah matang, mau persiapan ke Porprov, mau pertandingan, sudah mendekat H-4, kita ketemu sama Pak Muhammad Fauzi lagi di rumah dinasnya di sini. Beliau waktu itu menjabat masih Kadis Dinas Sosial ya. Kadis Sosial. Iya, sebelum jadi Kadis PU Provinsi kan. Benar sekali. Beliau bilang begini, siapa yang ada prestasi, yang berprestasi, nanti selesai Porprov, hubungi beliau. Minggu depan beliau mau dilantik jadi Kadis PU Provinsi. Beliau bilang kayak gitu. Saya bilang, siapa Pak? Terima kasih. Dan kebetulan dari kontingen Sarolangun semuanya, hanya saya sendiri waktu itu yang dapat medali emas di Porprov, di tinju. Akhirnya mendapatkan medali itu ya. Medali emas saya dapat. Beliau kan janjikan, kalau kamu medali emas, saya kasih bonus sekian. Itu uang saweran dari beliau. Waktu itu beliau mau ngasihnya di venue. Di venue ya. Tapi karena melihat situasi kontingen lain, beliau nggak mau untuk jadi cemburu buat kontingen lain gitu kan. Akhirnya beliau tidak kasih di venue. Beliau undang kita untuk makan malam dulu, baru beliau kasih. Iya, luar biasa, baik banget Bapak itu. Luar biasa ya. Setelah itu, baru beliau ini suruh saya menghadap. Menghadap ke beliau itu memang PR ya, mungkin karena pejabat ya, ada maklum. Iya. Ketemu baru beliau kasih kerja di Dinas PU Provinsi. Oh, itu beliau ceritanya. bilang, "Tidak usahlah di Sarolangun, terlalu jauh, gaji honor juga terlalu kecil kan." Iya. Beliau tarik
pindah ke PU PU Provinsi Provinsi. Jambi. Jadi masuk di PU Provinsi Jambi berkat rekomendasi dari Kadis PU. Gitu. Jadi pas waktu sudah keterima, sudah masuk nih, disuruh besok mulai masuk kerja ya. Wih, belum bisa lagi persiapan waktu itu mau lawan Alwin Kincai. Oh gitu ceritanya. Iya, mau lawan Alwin Kincai. Jadi katanya, enggak, persiapan aja dulu buat lawan Alwin Kincai. Yang penting namanya sudah terdaftar, yang lain backup aja dulu kerjaannya, dia tetap latihan dulu, fokus latihan. Pak Muhammad Fauzi itu luar biasa. Luar biasa. Beliau kasih saya latihan persiapan buat fight sama Alwin Kincai, disupport sama beliau. Setelah itu saya fight dengan Alwin Kincai, menang waktu itu lawan Alwin Kincai. Saya pulang masih memar-memar tuh. Pulang sampai walaupun menang ya. Iya, sampai ke Jambi. Memar-memar masih hari Minggu, hari Senin saya masuk kerja. Di kantor Jadi, PU ya. Provinsi Jambi ya. Jadi saya masuk kerja, teman-teman tuh nggak kenal saya kan. Pas mereka lihat, ini habis maling helm atau apa sampai memar-memar kayak gini ya kan. Boyong-boyong ya. Iya. Pokoknya saya habis bertanding waktu itu. Begitu makanya saya bisa ada di kerja di Dinas PU Provinsi Jambi itu. Baik, Bang Alek. Luar biasa ini pemirsa dimanapun berada, inilah sosok seorang Bang Alek ya. Perjalanan yang begitu jauh dari timur sana masuk ke Jambi. Langlang buana dan mungkin terlantar katakan kita tanda kutip. Tapi karena semangat tadi ya, semangat juang, penuh keyakinan menghadapi kehidupan ini akhirnya berbuah manis Bang ya. Iya benar-benar. Dikit lagi nih Bang Alek ingin tahu ini. Terus Bang Alek ini kan nggak lagi di PU Provinsi ini. Iya. Tahu-tahu sudah tenar namanya di tingkat nasional ini Pak. Oh Bang Alek ini nih. Gimana ceritanya nih Bang Alek? Kalau sekarang sih sudah nggak di PU Provinsi lagi. Iya. Sekarang di Kejaksaan Agung. Dinasnya di Kejaksaan Agung di Jakarta. Ya, jadi memaksa harus domisili Jakarta dan Jambi. Bolak-balik Jakarta Jambi karena sempat masuk sekarang sudah di Kejaksaan Agung ya? Sekarang sudah di Kejaksaan luar Agung. Biasa ini nih. Ini artinya perolehan dari apa ini sehingga bisa masuk ke Kejaksaan Agung? Apa karena kita punya potensi yang luar biasa sehingga Kejaksaan Agung melirik atau bagaimana ini Bang Alek? Bisa dibilang kayak gitu. Jadi ini kembali lagi ya. Waktu itu sebenarnya saya punya kesempatan untuk jadi ASN itu bukan di Kejaksaan Agung, tapi jadinya itu di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Oh, di Kemenpora. Waktu saya urus surat-suratnya untuk rekomendasi dari KONI, itu ternyata berbelit-belit dan seperti dipersulit ya. Saya tidak mau bilang dipersulit karena saya tidak punya bukti apa-apa untuk bilang itu kan. Saya terlalu berbelit-belit dan terlalu ribet, dibuat ribet gitu. Iya, Sedangkan saya tanya sama teman-teman atlet yang lain, atlet nasional yang lain, mereka bilang enggak kok, enggak terlalu berbelit gitu. Datang ke KONI aja lapor, langsung dikasih surat rekomendasinya, bahkan tiket mereka pun dibelikan untuk pergi tes di Jakarta itu dibelikan oleh KONI gitu. KONI. Dibelikan oleh KONI atau Dispora. Mereka bilang gitu, tiket buat mereka pergi tes aja dibelikan gitu. Tinggal bawa badan aja. Tinggal bawa badan aja ya. Saya bilang kok saya mah kayak agak sulit ya. Akhirnya saya tes di Kejaksaan Agung, di Kementerian Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui jalur umum. Melalui jalur umum. Online ya? Iya, online. Saya tes melalui jalur umum. Pas waktu saya masukkan CV saya dan sertifikat bela diri segala macam, mereka breakdown saya, mereka lihat jejak saya sebagai atlet, mereka tertarik. Mereka tertarik sampai akhirnya diperjuangkan sama mereka. Orang-orang kejaksaan yang memperjuangkan ya, ini. Mereka tuh memperjuangkan Kejati yang lalu, Pak Johanis Tanak. Oh, Pak Johanis Tanak. Ya, Pak Johanis Tanak itu sangat memperjuangkan sekali. Ya. Terus Pak KCTPUL, Pak Filpan itu, mereka tuh yang berjuang banget. Sama Kejari yang sekarang jadi Kejari Kota Jambi. Oh, itu Pak Rudi Manurung. Pak Rudi Manurung. Oh, hari ini gitu ya. Mereka tuh yang memperjuangkan untuk yang support harus masuk diapresiasi. Ini dia punya punya kiprah
itu sudah banyak mengharumkan daerah bahkan negara gitu kan. Dia harus diapresiasi. Ya apresiasinya harus ini seperti ini gitu. Puji Tuhan ya. Ya puji Tuhan banget waktu itu. Jadi saya langsung wah. Saya mencoba di pintu yang satu ditutup, ternyata ada pintu yang lain yang dibukakan gitu buat saya gitu. Dan mereka welcome sekali buat saya kan. Saya sangat luar biasa. Akhirnya keterima. Diterima di Kejaksaan Agung. Di Kejaksaan Agung. Dan saat ini menjabat sebagai apa nih? Pingin tahu ini. Pingin tahu nih pemirsa. Sekarang menjabat sebagai Walsus. Walsus itu pengawal khusus. Pengawal khusus Jaksa Agung. Luar biasa. Pengawal khusus Jaksa Agung Republik Indonesia. Iya. Alex Muster. Artinya tetap ini liburan atau apa nih kesini ke Jambi ini? Ini liburan, jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Minggu nanti sudah balik lagi ke Jakarta. Minggu balik lagi, aktivitas lagi ya. Aktivitas lagi. Oh, ini luar biasa Bang Alex ini Bang ya, perjalanannya. Saya pun ada iri nih. Bagaimana juga macam kami ini Bang Alex tentu termotivasi ini dengan gaya pola hidup Bang Alex hari ini ya. Termotivasi pastinya dengan susah-susahnya merantau itu Bang Alex ya, tapi membuahkan hasil saat ini. Wah, luar biasa Bang Alex ini. Kalau saya sih cuma punya satu prinsip. Apa itu Bang? Jangan berhenti karena kamu lelah, tapi berhentilah kalau kamu sudah capai semuanya. Jadi kata menyerah itu nggak ada di kamu saya. Nggak ada di kamu saya. Kalau jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi, bangkit lagi. Bangkit lagi. Kalau nggak mau gagal, kamu nggak akan sukses. Iya kan? Kalau tiba-tiba kamu lahir dan sudah kaya raya mentereng, itu bukan sukses. Kamu beruntung karena kamu lahir di keluarga yang memang kaya raya. Yang kaya raya. Tapi kalau kamu bilang sukses, sukses itu yang kamu mulai dari nol, kamu lahir di keluarga yang nggak punya apa-apa, tapi kamu bisa makamkan papamu itu dalam keadaan status sosialnya itu sudah ada apa-apa. Siap banget. Kan kayak gitu. Motivasi betul. Motivasi. Saya Bang Alex. Saya kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya diajarkan dari orang tua saya ya begitu. Terlahir sebagai orang miskin itu adalah takdir. Iya Bang. Tapi mati sebagai orang miskin itu adalah kebodohan. Artinya kan kamu nggak mau berjuang. Betul. Iya kan? Baik Bang Alex, luar biasa ini motivasinya. Mungkin buat pemirsa juga, inilah contoh teladan. Kita katakan hari ini beliau sudah menjadi public figure masyarakat Jambi ya, dimanapun berada. Ini dicontoh. Waduh. Harus dicontoh. Kaum remaja, kaula muda, milenial, ayo bangkit semangat untuk kemajuan potensi yang ada di diri kita ya teman-teman ya. Tiang-tiang negara ya. Kalian tuh kaum muda, kalian tuh tiang-tiang negara. Iya, luar biasa. Jangan goyang. Jangan goyang ya. Kalau kalian goyang, negara ini juga akan goyang. Baik Bang Alex, sedikit lagi nih Bang Alex. Ini asik ngobrol dengan Bang Alex ini. Sampai ke ring MMA itu gimana perjalanannya Pak? Dan siapa lawan pertamanya? Jadi cerita mulanya, awalnya saya tuh orang yang basic bela diri saya awalnya adalah karate. Karate, tapi karena hukuman dari papa, saya harus dikasih latihan tinju. Saya mulai berlatih tinju dari kelas 2 SD. Wah. Dari kelas 2 SD awalnya tuh hukuman, karena kan tinju tuh latihannya berat banget ya. Lari terus, padahal itu kelahinya pukul-pukulan gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa larinya yang lebih banyak di latihan tuh. Daripada tinjunya. Jadi ngerasa tuh berat. Tapi lama-lama kan namanya anak kecil ya. Debut saya pertama itu cuma kelas eksebisi. Di suatu pertandingan event itu, jadi dibikin buat kayak pertandingan bibit muda gitu. Dari sasana ini ketemu sasana sana gitu kan. Nah, nggak ada pemenang di situ. Harusnya draw gitu kan. Tapi karena lawan saya nggak sampai bisa menyelesaikan ronde, akhirnya saya jadi pemenang waktu itu. Dan terus kita tuh disawer gitu kan. Disawer, anak kecil dapat duit banyak kayak gitu di era itu kan. Waktu itu saya masih kelas 3 atau kelas 4 SD gitu. Dapat uang banyak gitu kan. Bakso tuh masih 350. 350? Iya, 350 rupiah gitu kan. Duit jajan tuh cuma 1.000 nggak sih? Ya kan? Dulu ya, dapat 100.000 aja tuh udah besar banget. Wih, udah kayak don cuan aja di kantin sekolah tuh. Lu mau makan apa? Lu makan, gua yang traktir. Kayak bos lah gitu. Kayak bos banget gitu. Nah, dari situ
hukuman itu jadi dinikmatin. Dinikmati ya. Dinikmatin sampai akhirnya wah, jadi kayak apa ya, kalau istilah dalam kimia itu saturasi, itu menjenuhkan gitu. Dia mensaturasi diri itu bahwa boxing ini adalah olahraga yang gua banget gitu loh kalau kata anak-anak muda sekarang gitu. Jadi saya tuh jadi orang yang kental boxing. Kental boxing, Mas. Kental boxing banget. Jadi kenapa saya bisa berpikir untuk pindah ke MMA? 2017 saya pertandingan di Ambon, Ya. di kampung saya sendiri, dan orang dari kampung itu datang nonton, 2 truk datang nonton. Dan kebetulan saya waktu itu dari kontingen Kalimantan Timur, satu-satunya yang bawa pulang medali cuma saya. Yang mendapat medali ya. Yang dapat medali cuma saya, walaupun cuma medali perunggu. Iya. Saya bertanding, mereka nonton, mereka bilang, wah, kau bertanding menang, tapi nggak ada ini juga, nggak ada kelihatan di TV juga. Kita mau cerita ke orang nggak percaya. Coba kan, sambil main kartu itu. Sudah selesai bertanding kan, lagi pulang di kampung, sambil main kartu, sambil makan kacang. Jadi, waktu itu One Pride masih season kedua. Season pertama atau season kedua. Jadi, coba main tuh muncul di TV gitu. Pas langsung ada siarannya One Pride itu. Langsung dia tunjuk, main kayak gitu Duna. Nah, kelihatan di TV. Kan nggak perlu kita bilang juga, orang-orang sudah tahu. Iya kan kayak gitu. Dan berarti terlalu bebas ya lihatnya ya, gaya tinjunya ya. Kan kayak gitu, nah baku pukul tuh kayak gitu tuh. Itu laki-laki tuh kan. Saya pun ngeliatnya langsung kayak, wah, apa ini ya? Iya. Akhirnya pas waktu saya pulang dari pertandingan di Ambon, saya sampai di Kalimantan, saya jogging, saya ketemu sama komunitas Brazilian Jiu-Jitsu. Oh itu. Komunitas Brazilian Jiu-Jitsu, mixed martial arts, mulai kelihatan sama mereka semua, mulai open ini, buka ikut bela diri lain kan. Ke Wushu Sansau lah, segala macam. Dan ada waktu itu mau audisi season 3. One Pride mau audisi season 3. Waktu itu Jakarta, Batam sama Bandung. Jadi season pertama di Batam, Bandung, Jakarta terakhir. Saya langsung persiapan sama komunitas itu, berpikir ayo kita pergi. Sudah H-2 mau berangkat, ada kendala nih. Kendalanya, mau persiapan pertandingan. Jadi diminta buat fokus masuk asrama. Iya, tinju. Wah, saya langsung lihatnya, berangkat nggak ya? Tiket juga belum beli kan? Jadi dilema. Saya masuk lagi asrama sudah kan? Saya masuk asrama sudah enggak. H-1 mau berangkat, sudah sehari saya di asrama. H-1 mau berangkat, mereka telepon, Alex, jadi berangkat nggak? Ayo kita audisi. Saya langsung lihat celingu kan. Audisi hari Minggu. Iya. Audisinya hari Minggu. Di Jakarta itu ya? Iya, Sabtu itu berangkat. Kalau mau berangkat pagi kan. Sabtu itu mereka tanya kan, gimana? Saya langsung, wah, kayaknya saya berangkat kali ya. Saya mikir gitu kan, saya berangkat kali ya. Wah, tahan hati. Ternyata Sabtu ada pesiar. Dikasih izin buat pulang bermalam. IB katanya, izin bermalam di. Izin bermalam. Ya, akhirnya saya pulang. Pagi-pagi sekali dari Balikpapan tuh, hari Minggu, itu saya berangkat ke Jakarta langsung buat audisi. Dari bandara itu langsung kejar-kejaran buat ke Gor Sumantri, Bojonegoro, Jakarta Selatan, untuk audisi. Audisi One Pride itu. Hanya untuk audisi. Selesai audisi langsung kejar-kejaran lagi buat mau pulang ke Balikpapan lagi. Saya audisi dapat grade B waktu itu. Karena masih kental stand up dan groundnya nggak begitu ini. Jadi dapat itu, sudah pulang semua, sudah selesai. Wah, sudah sempat dipanggil, awalnya saya menolak karena ada pertandingan. Iya. Lalu hilang kontak sama tim One Pride. Terus bulan Maret dihubungi melalui Facebook sama salah satu produsernya, namanya Pak Rizaldo. Rizaldo Sinora. Beliau hubungin. Kalau mau turun ke kelas, waktu saya audisi di 83. Kalau mau turun ke kelas 77 bisa nggak kira-kira? Bisa Pak, saya mau kalau 77.
Langsung beliau, kalau gitu nanti saya hubungi matchmaker atau pertandingannya main kelas 77. Saya Kelas cut weight 77 ya awalnya ya. Saya cut weight langsung turun ke 77. Saya dari berat 83 kilo, saya turun ke 77. Siap main saya tanggal 25 Mei 2018, itu debut saya. Awal permulaan ya. Iya, awal permulaan itu saya di bulan Mei. Saya ketemu sama Piton Lampung, dia punya rekor waktu itu sudah 1 kali bertanding dia. Dan saya debutan. Iya, iya. Saya bertanding lawan dia, Piton Lampung. Saya menang TKO ronde 1. Saya menang TKO ronde 1 lawan dia, Afriko Ramadhani namanya. Iya, iya, iya. Nah, setelah dari situ saya menang, nama saya tuh mulai diperhitungkan. Kedua saya bertanding dikasih langsung dengan dari gymnya si matchmaker, dari Warrior MMA dari Jakarta, atletnya grappler. Karena saya kan kelihatan waktu di fight pertama tuh terlalu stand up kan mainnya, terlalu boxing sekali kan. Main kedua saya ketemu sama grappler. Mereka kasih saya ketemu dengan grapplernya mikir saya nggak bisa ground. Padahal saya bisa defense, dia punya semua teknik ground. Akhirnya saya menang lagi TKO di ronde 1 lagi, waktu fight kedua. Fight ketiga saya, itu fight yang paling berat buat saya, karena fight ketiga saya ketemu teman satu sesana saya. Cuman dia main dari Balikpapan, saya sudah main bawa nama Jambi waktu itu. Sudah bawa nama Jambi? Iya, dari fight pertama saya sudah bawa nama Jambi. Karena kan 2017 akhir, saya sudah di Jambi. Betul, betul. Jadi, saya bawa nama Jambi, saya ketemu sama dia, wah, saya tuh sebelum fight tuh saya sudah kayak terbebani sekali gitu. Kita nih tidur satu kamar gitu, canda bareng gitu kan, tiba-tiba kita harus fight sama-sama kan, rasanya kayak beban sekali. Ternyata ada satu teman kita lagi yang ngomong begini, dia komen di IG saya, dia bilang, kalian itu luar biasa. Tunjukkan buat mata Indonesia, saya sampai merinding, tunjukkan buat mata Indonesia bahwa kalian itu fighter profesional. Fighter profesional. Walaupun kalian saudara atau satu darah sekalipun, kalau sudah di dalam oktagon kalian itu lawan. Lawan. Pukul kasih hancur, Alex. Dia bilang kayak gitu. Pukul sampai hancur, Alex, gitu bahasanya ya? Dia pun ngomen kayak gitu di teman saya di RJ Dirgantara, ke si RJ Dirgantara. Jadi saya lawan RJ Dirgantara, dia komen kayak gitu juga. Nah, saya pas waktu lawan RJ Dirgantara akhirnya saya menang. Saya menang TKO di ronde kedua. Di ronde kedua. Di ronde kedua, padahal si yang ngajarin saya buat ke mixed martial arts tuh si RJ Dirgantara ini yang ngajarin saya buat mixed martial arts. Itu fight kedua saya. Fight ketiga saya yang saya menang di ronde kedua. Fight keempat saya lawan Andika Mamesa. Setelah karir saya di MMA, saya baru 1 kali kalah. Nah, kalahnya itu dari Andika Mamesa. Oh, kalah sempat ya? Saya kalah dari Andika Mamesa, saya mengalami cedera bahu. Bahu kiri saya lepas. Ini ya? Iya, dan 9 jahitan di jidat saya dikasih sama Andika Mamesa. Tapi memang bahu kiri saya itu waktu saya balik dari kejuaraan dunia di Manado, itu kan selang waktu dengan berangkat ke Jakarta untuk fight itu, selang waktunya cuma 2 hari. 2 hari ya? Saya memang sudah kalah. Saya kalah dari Cina Taipei waktu itu di kejuaraan dunia di Manado. Saya kalah dari Cina Taipei, memang bahu kiri saya memang sudah merasakan nyeri, sudah memang ada gejala buat mau cedera. Cuman manajer saya waktu itu bilang, udah kita batalin aja kali ya. Saya bilang, saya nggak mau, yang tolak-tolak fight itu saya nggak mau. Apapun yang terjadi, saya fighter. Iya. Kalau saya siap buat bertanding, saya siap. Begitu banget ya? Iya, jadi saya maju, ternyata memang benar, bahu kiri saya lepas. Dan untungnya, medisnya One Pride itu luar biasa. Saya lepas bahunya malam, paginya saya bahu kiri itu sudah bisa ngangkat tas lagi, walaupun nggak bisa tas yang berat. Itu kerennya sih. Pertolongan pertamanya mungkin kali Bang ya? Iya, dia kembalikan langsung di akupuntur, kayak akupuntur gitu, tusuk-tusuk jarum gitu. Wah, luar biasa. Dan langsung pulihnya luar biasa sih, lumayan cepat. Wah, luar biasa ini pemirsa ya, dimanapun berada. Kelima saya ketemu sama-sama Jambi. Oh, yang kelima? Iya, saya ketemu Alwin Kincai itu. Siapa? Alwin Kincai, Macan Kerinci. Ya, betul. Yang dari Kerinci ya. Gimana ceritanya dengan Alwin Kincai? Sedikit. Itu respect banget sih sama Bang Alwin tuh.
Bang Alwin ya. Keras banget sih. Itu jatuh bangun. Akhirnya saya dalam semua karir itu saya baru sekali saya pertandingan tuh selesai dengan decision, hitung angka. Itu lawan Alwin Kincai. Saya pukuli di bawah itu tapi masih bangun dia tuh memang batu sekali. Memang keras ya. Keras sekali, keras. Luar biasa. Memang orang Gunung Kerinci kan. Iya, orang gunung ya. Tapi saya belum ketemu beliau. Mungkin nanti kita akan jumpai Beliau orangnya ramah kok. Ramah sekali. Tapi memang ramah sih. Beliau memang ramah sekali. Baik. Terus sedikit lagi Bang, tentang Ahong. Ahong itu gimana ceritanya? Saya fight dengan Ahong tuh fight ke-7. Fight ke-7. Setelah dengan Alwin saya ketemu sama Agung Maulana. Oh, Agung Maulana? Baru Ahong. Agung Maulana itu saya punya rekor kemenangan tercepat, cuma 13 detik. Saya waktu ketemu Agung Maulana, saya di ronde pertama 13 detik. Agung Maulana KO. Agung Maulana KO, hanya 13 detik. 13 detik. Nah, waktu lawan Ahong, saya tuh sempat training camp di Kerinci. Karena saya sadar kan saya rest setahun ya. Ya. Sebelum fight itu saya rest setahun karena saya punya putri pertama lahir. Oh gitu. Jadi ya gimana ya, jaga anak kan, begadang terus dan saya sadar bahwa VO2 max fisik saya nggak sebegitu bagus lagi. Baik. Tapi jadi, menang kan? Ya menang TKO ronde 2 sama Ahong. Wow, tapi viral itu. Viral banget. Kemana-mana beritanya hangat sekali itu Bang. Viral banget, saya lihat di YouTube itu trending berapa minggu ya? 3 minggu tuh masih trending dia di YouTube. Tidak berita dari media online, media TV, terus apalagi itu YouTube. Saya pun sampai banyak sekali ya diundang sama, saya sombong ya, diundang sama beberapa acara TV, tapi saya memang nggak bisa untuk hadir gitu. Mohon maaf juga sih buat mereka sih. Di luar dari waktu, sama saya kan kerja sebagai walsus. Betul. Ya memang harus agak sedikit tertutup sama media. Beruntung sekali saya hari ini Bang. Pemirsa, hari beruntung sekali kita ketemu langsung walsusnya Kejaksaan Agung ini hari ini. Kita berbincang-bincang. Baik Bang, mungkin cukup sekian ini perbincangan kita. Sedikit Bang, mungkin untuk motivasi lah mungkin Bang ada pesan-pesan dari Abang agar publik maupun kaula muda dan kaum milenial ini tetap semangat dan bangkit Bang. Apa pesan-pesannya Bang? Silakan Bang. Pesan-pesannya buat kaum muda, jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena cuma semangat yang bisa merubah masa depan kalian. Tetap percaya, fokus pada satu tujuan. Kalau kerikil tajam yang menghadang, haluskan dengan semangat kalian. Biar kalian bisa gapai semua impian kalian. Luar biasa. Baik Bang, kita pamit undur diri yuk. Wah. Sampai jumpa kembali pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.